Contohnya mungkin begini, ada stereotip ya, saya anggapnya itu stereotip. Ini misalkan Medan keras, gitu kan? Atau katanya orang Sunda lembut-lembut. Iya. Apakah seperti itu juga bisa dikatakan archetype? Tapi kelakarnya atau guyonnya orang Medan sama guyonnya orang Sunda itu berbeda gitu. Archetype Medan itu kecerdasannya seperti Iya, apa? jadi analisa kita, mereka thinking. Di Bandung sendiri itu ada di daerah misalkan Pasar Baru gitu ya. Banyak pengusaha-pengusaha konveksi Palembang. Jadi mungkin kalau bagi saya pribadi melihat orang Palembang ini banyak pedagang, suka merantau juga. Ini gimana archetype-nya sebetulnya orang Palembang? Palembang sama Medan suka merantau, tapi kenapa archetype-nya berbeda? Mm-mm. Nah, Palembang ini kita menganalisa mereka sensing. Kesan saya dengan orang Makassar itu orang yang suka sekali mengejar ilmu ya. Orangnya itu tegas gitu kan, kemudian pintar-pintar. Mm-mm. Kalau mereka sudah memiliki target dan tujuan itu juga kuat untuk mengejarnya. Berarti kemauan kuat. Kemauan. Atau bahkan mungkin bisa dibilang ambisius. Tetapi kalau orang thinking ya, orang Makassar, dan yang tanya tuh anak muda PNS belum, jabatannya apa? Makassar ini apa? Thinking. Sama seperti Medan. Sama seperti Medan. Menarik ya. Jadi orang yang hidup di bentangan alam yang banyak gunung berapi aktif, berarti ini kemungkinannya feeling. Iya. Dan Indonesia archetype-nya adalah Iya. feeling. Kita suka drama kan, emosional, penuh cinta. Dan orang Indonesia tuh senang gotong royong. Kemudian mereka fokusnya itu kepada sosial. Siapa sosialnya paling tertinggi di dunia? Indonesia tuh bangga loh. Siapa? Indonesia kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Satu Titik. Dan masih bersama saya Rizky Ramdhani. Kali ini kita hadir dalam podcast perdana di Satu Titik. Kita juga akan menghadirkan obrolan menarik di perdana podcast kali ini, yaitu mengenai archetype atau karakteristik manusia berdasarkan daerahnya. Kita akan bahas lebih jauh bersama tamu narsum di podcast perdana kali ini, ada Bunda Denia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bunda Denia ini adalah sebagai konsultan pendidikan sekaligus juga solver di Stephen. Terkait dengan topik kali ini, archetype ini kan istilah yang saya sendiri asing nih. Iya. Ya baru tahu, searching juga nggak ada tuh yang menjelaskan. Iya. Archetype itu apa tuh, Bud? Jadi ini topik yang baru yang saya dapatkan juga spontan ya. Biasanya saya mendapatkan itu topik-topik yang parenting, pendidikan dan couple, pendekatannya ke sana. Pada saat Kang Rizky mengajak saya untuk podcast dan memilih beberapa topik, tiba-tiba saya kepikiran nih, karena memang fakta saat ini itu kecenderungan kita itu kan arahnya ya saat ini itu ke arah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ya, bahkan jadi campaign utamanya WHO sekarang, mental health itu. Itu dia. Terus ada wacana itu akan masuk ke kerjanya BPJS ya, untuk menyelesaikan tentang kesehatan jiwa. Nah dari situ saya berpikir, kenapa ini kita tidak angkat, dan ini belum pernah memang diangkat, dan saya suka dengan sesuatu hal yang baru. Supaya membuka wacana kita semua bahwa setiap daerah itu memiliki kecerdasan lokal. Dan kalau di Indonesia sendiri kan sebentar, kalau ini kecerdasan lokal bukan personal, artinya sifatnya populasi dong. Iya, populasi. Jadi bentangan alam atau geografi, antropologi suatu daerah itu mengarahkan kecenderungan suatu daerah itu memiliki karakter yang khas. Karakter di sini baik itu dari sisi perilaku manusianya, profesinya, atau apa saja nih? Jadi karakter itu berhubungan dengan kecerdasan ya. Jadi ada kecerdasan genetik yang itu memang titipan dari Allah. Jadi kalau ada juga kecerdasan fenotip yang bisa kita lihat, itu bisa dibentuk dengan lingkungan alam. Dan hari ini kita membahas itu kecerdasan lokal yang terbentuk karena ada perbedaan geografis, ada perbedaan antropologi. Oke, artinya terminologi archetype tadi ingin mengatakan bahwa bentangan alam itu mempengaruhi karakteristik suatu populasi. Iya. Itu sudah empiris terbukti, atau baru sebatas teori yang mungkin belum dibuktikan secara empiris, atau bagaimana ini Bun? Terkait dengan topik ini? Ya, jadi kalau kita berbicara ilmiah ya, ini langkah awal
dari suatu penelitian ilmiah. Jadi langkah awal penelitian ilmiah itu kan berdasarkan pengamatan, menganalisa, kemudian terjadilah hipotesa. Dan yang terjadi yang saya lakukan ini tidak bisa dikatakan tidak ilmiah juga, karena ini bukan sekedar bukan sekedar saya menjudgment suatu daerah. Kalau judgment kan pengamatan saya, ya. Jadi ini ada disclaimer nih. Ini bukan bermaksud bahwa podcast kali ini memukul rata karakteristik seseorang di satu daerah itu seperti itu. Tapi lebih kepada sebuah pendekatan untuk paling tidak kita menemukan satu karakteristik suatu populasi, gitu ya. Bukan menjudge perorangan. Oke. Contohnya mungkin begini, ada stereotip ya. Saya anggapnya itu stereotip. Ini misalkan orang Medan keras, gitu kan? Atau katanya orang Sunda lembut-lembut. Apakah seperti itu juga bisa dikatakan archetype? Bisa, itu karakteristik yang khas ya. Jadi kita tidak bisa menafikan itu ya. Bahkan orang tua kita kadang-kadang tuh bilang begini, jangan menikah dengan orang suku itu ya. Bukan sukisme sebenarnya ya. Kenapa? Karena memang kita melihat mendominasi, karakter yang mendominasi. Orang Sunda yang lembut, kemudian misalnya orang Medan yang keras gitu kan, yang to the point, orang Sunda yang suka heureuy kalau bahasa Sunda ya, kalau bahasa Indonesia guyon. Nah, sedangkan orang Medan juga mereka memiliki guyon yang disebut dengan Medan berkelakar gitu kan. Nah, tapi kelakarnya atau guyonnya orang Medan sama guyonnya orang Sunda itu berbeda gitu. Dan di mana mereka berguyon, orang Sunda dan orang Medan itu berbeda. Apa yang membedakan ini sebenarnya kan gitu? Nah, artinya di sisi masyarakat sendiri sebetulnya tanpa sadar sudah memiliki paradigma atau cara berpikir pendekatan bahwa suatu populasi, suatu daerah itu punya karakteristik tertentu. Hanya mungkin belum diistilahkan dengan satu istilah yang spesifik. Archetype atau kecerdasan lokal. Archetype atau kecerdasan lokal. Iya, dari sini lebih senang mendekati kata yang mana tuh? Archetype saja. Kita kenalkan kepada masyarakat biar lebih mudah dengan satu frase, satu kata itu kan. Oh, berarti yang kita pahami selama ini itu istilahnya itu archetype. Atau kecerdasan lokal. Boleh kita pakai kata archetype ya. Nah, ini kan kita akan membahas tentang archetype atau kecerdasan lokal dari 5 kota besar yang ada di Indonesia. Kita bahas dari mana dulu nih, Bun? Jadi kalau di Stephen itu ada 5 kecerdasan genetik ya, atau mesin kecerdasan. Jadi kalau mesin kecerdasan itu kan diambil dari 5 belahan otak manusia. Ada otak kanan atas, otak kanan bawah, ada otak tengah, otak kiri atas, otak kanan bawah. Nah, masing-masing otak ini ada yang kerjanya paling dominan. Nah, itu kepada manusia. Nah, bagaimana kita menarik 5 kecerdasan manusia personality ini, artinya satu orang ini kita tarik kepada populasi di satu wilayah. Jadi bukan dipersonifikasi lagi, tetapi ke populasi diproyeksikannya ke populasinya, ke daerahnya. Iya, dan sedangkan tadi saya katakan bahwa dari awal kalau lokal ini bukan genetik ya, tapi kita ambil dari fenotip ya, apa yang nampak, apa yang bisa kita indra. Yang kita indra misalnya gini ya, secara umum Indonesia ini terdiri dari banyak gunung berapi. Sebentar Bu, biar lebih bisa dipahami lagi oleh penonton. Yang 5 kecerdasan yang awalnya tadi genetik, yang kemudian nanti ditarik kepada populasi daerah, itu apa aja? Jadi kalau otak manusia terbagi menjadi 5 belahan otak, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama para ahli psikologi ya. Otak atas kanan ya, itu disebut dengan otak intuiting. Jadi kemudian kanan bawah disebut dengan lapisan otak feeling. Kemudian otak kiri atas itu thinking, kiri bawah sensing, otak tengah itu insting. Jadi kalau kita tadi saya dari kanan, nah sekarang kalau dari kiri itu Stephen ya, sensing, thinking, intuiting, feeling dan insting. Jadi Stephen itu semua singkatan dari 5 konsep kecerdasan yang itu sudah diadopsi oleh banyak para psikolog di dunia. Nah, kalau kita tarik 5 jenis kecerdasan tadi, berarti kan seolah-olah kalau pembahasan kali ini ingin mencoba membahas kalau Medan tipe orangnya sensing kah atau thinking kan atau intuiting kan, begitu kan? Tipe orang Jawa Barat, Bandung misalkan, dia tipenya kebanyakannya kira-kira nanti tipe orangnya seperti apa kecerdasannya gitu ya?
Kita bahas dari kota mana dulu nih? Medan ya. Medan. Oke. Medan langsung. Seperti apa? Iya. Archetype Medan itu kecerdasannya seperti Iya, apa? jadi archetype atau kecerdasan atau karakter khas ya. Karakter khas orang Medan itu analisa kita, mereka thinking. Alasannya apa, Bun? Teorinya kurang lebih seperti apa? Kenapa bisa Disebut jadi thinking? Jadi kita melihat dari Medan ini memang suhunya kering ya. Oke. Suhu kering, kemudian mereka menghadap ke arah utara, bentangan alamnya itu menghadap ke arah utara, dan itu adalah suhu yang menyebabkan mereka kering dan panas. Oke. Nah, kalau di Stephen itu kita belajar juga tentang suhu tubuh. Jadi kalau sensing itu suhu tubuhnya itu adalah suhu tubuh yang kering. Nah, bukan hanya itu, jadi bukan hanya satu komponen itu saja yang kita ambil. Mengapa kita mengatakan Medan itu adalah thinking? Kita melihat dari karakter masyarakat itu secara umum, atau yang paling sering kita lihat secara dominan orang Batak itu seperti apa, atau orang Medan dan Batak ada yang katakan berbeda ya, beda. Nah, tetapi kita mengambil secara umum, mereka orangnya ceplos-ceplos, kemudian no feeling, berarti thinking gitu. Thinking, ceplos-ceplos, kemudian mereka tegas, objektif, dan itu dibuktikan dari daerah sana itu banyak yang menjadi pengacara kan, dan tertarik sekali untuk mengetahui hukum gitu kan, di bidang hukum. Coba kita cari orang Bandung misalnya, kota Bandung kan berbeda, bukan bidang hukum yang mereka sukai kebanyakan. Jadi pemilihan profesi yang paling banyak pun itu juga mempengaruhi. Dan kalau orang Medan kan mereka terkenal dengan pelaut yang handal, dan mereka suka berkelana, tetapi juga hatinya lembut pada saat mereka bertemu dengan alam, bertemu dengan hewan gitu. Jadi ini menunjukkan kalau di thinking itu menunjukkan orang thinking itu adalah orang yang objektif, orang yang tegas, hitam putih banget, suka adjustment, ceplos-ceplos, tidak suka basa-basi, dan itu tuh Medan banget. Dan itu dipengaruhi oleh bentangan alam. Bentangan alam mempengaruhi sangat. Oke, itu Medan. Oke. Medan. Anda mungkin kalau punya opini berbeda, sahabat ya, terkait dengan poin tadi. Atau orang Medan yang nggak setuju. Ya, atau orang Medan yang merasa nggak setuju, silakan bisa di kolom komentar ya. Ya, bisa di kolom komentar, sampaikan opini Anda. Oke, dari Medan kita berlanjut kemana nih archetype-nya? Boleh Palembang. Palembang. Saya kenalnya kalau bicara Palembang itu kayaknya tukang dagang gitu ya, sama kayak tipe orang Padang gitu. Di Bandung sendiri itu ada di daerah misalkan Pasar Baru gitu ya, banyak pengusaha-pengusaha konveksi Palembang. Jadi mungkin kalau bagi saya pribadi melihat orang Palembang ini tipe yang saya pahami, banyak pedagang, suka merantau juga. Ini gimana archetype-nya sebetulnya orang Palembang? Palembang sama Medan suka merantau, tapi kenapa archetype-nya berbeda? Nah, Palembang ini kita menganalisa mereka sensing. Tadi Medan thinking, Palembang sekarang sensing. Alasannya apa, Bun? Orang Palembang ini kebanyakan ya, Kang Rizky suka pempek nggak? Oh, suka. Kalau beli pempek ke restorannya atau rumah makan pempek, apa yang dilihat pertama, kesan pertama? Kesan ya makanannya ya, makanannya pedas-pedas. Pedas-pedas. Saya kesannya gitu. Iya. Palembang pernah kok makanannya pedas-pedas gitu. Iya. Ya terus pempeknya ya enak lah. Iya, dan suasananya bersih biasanya ya. Betul. Tapi asik banget gitu ya, detail banget gitu kan, dan mereka tuh konsisten dengan pempek itu. Dan pempek ini kurang, kalau kita melihat dari makanan ya, kurang dimodif, nggak ada modifikasi. Pempek itu nggak terlalu banyak. Ada pernah saya temukan pempek yang tadinya pempek isi telur diganti pempek isi keju, nggak laku. Ya. Jadi pempek ini stuck gitu. Begitulah pempek, mau dimodifikasi seperti apa, orang akan kembali ke pempek semula gitu. Dan inilah tipenya orang sensing. Orang sensing itu orang yang tidak terlalu suka dengan yang pembaharuan. Berarti lebih mengikuti mainstream. Apa kata leluhur, bisa dikatakan seperti itu? Bisa jadi sih. Tetapi kalau atau kepada adat istiadat atau petuah, kurang lebih ke sana tidak arahnya, Bun?
Tidak juga, tapi kalau orang tensing ini kalau dia sudah nyaman dan sudah terbukti itu tuh oke, itu tuh bagus untuk mencoba hal yang baru, mereka akan berpikir 10 kali gitu. Boleh nggak Bunda mungkin di sisi lain mau mengatakan kurang kreatif gitu? Bisa. Lagi-lagi ya kalau Anda mau berpendapat boleh silakan di kolom komentar. Jadi Iya. dalam analisa psikolog dengan pendekatan Stephen gitu ya. Jadi orang Palembang ini dengan bentangan alamnya itu adalah sensing. Iya. Cenderung lebih mengikuti pakem begitu ya. Iya. Mengikuti apa yang sudah digariskan, prosedural orangnya, sehingga untuk creativity ini agak mungkin kurang tadi ya. Iya. Nah, jadi yang perlu batasi juga yang kita bahas di sini itu kota ya, bukan Palembang. Kalau Palembang itu kan dia ada pagar alam, ada Indralaya gitu kan. Ya. Luas banget gitu kan. Itu beda lagi kalau kita garisnya itu kita sempitkan, itu akan berbeda lagi. Kayak tadi kita membahas Medan saja juga ada Tapanuli, beda lagi. Tadi berarti kota Medan ya? Iya, kota Medan, sekarang kota Palembang. Artinya fokus pembahasan kali ini archetype untuk urbannya, kaum urban, populasi atau perkotaan. Iya. Oke, siap. Jadi kalau kita membahas archetype kayak Palembang ini kan, ini juga bisa misalnya dalam kita mau pergi ke Palembang, kita harus bisa menandai atau mengidentifikasi. Dengan mengetahui archetype ini kita bisa mengidentifikasi apa yang harus saya persiapkan, bagaimana cara berkomunikasi. Itu manfaat ketika kita mengetahui archetype. Paling tidak, walaupun kita belum bertemu secara personal dengan orang yang mau kita singgahi, kita sudah tahu archetype-nya orang Palembang kurang lebihnya seperti apa, orang Medan seperti apa. Oke Bun, kita dari Palembang langsung ke Makassar misalkan. Bagaimana nih Makassar? Ini kota-kota gede semua ya. Halo Om Makassar. Jadi orang Makassar ini saya pertama sekali kesan saya dengan orang Makassar itu orang yang suka sekali mengejar ilmu ya. Jadi belajar dan sekolah itu nomor satu bagi mereka. Dan kita memiliki beberapa nama dari Makassar itu, orangnya itu tegas gitu kan, kemudian pintar-pintar, kemudian mereka itu kalau mereka sudah memiliki target dan tujuan itu juga kuat untuk mengejarnya. Berarti kemauan kuat. Atau bahkan mungkin bisa dibilang ambisius. Bisa ya. Bisa. Itu sama dengan orang Medan, mereka archetype-nya juga tinggi. Saya itu kalau bicara Makassar Bun, kenalnya itu di pikiran saya kebayang itu saudagar, gitu ya. Pelaut ya. Kemudian entah kenapa di pikiran saya kalau bicara orang Makassar, saya memahaminya ya, tapi ini nggak tahu, ini subjektif saya. Iya. Kayaknya jabatan PNS itu luar biasa, sesuatu sekali buat mereka gitu. Iya. Itu ada kaitan dengan archetype ini atau gimana Bun? Sangat ya berkaitan. Artinya saya lihat ada satu kejaran, satu kebanggaan tentang jabatan. Iya. Ini apa? Bunda sepakat ya? Gitu kan, pertanyaan gitu ya. Soalnya itu adalah satu final target gitu. Seolah satu pencapaian yang wah sekali gitu di sana itu. Jadi kalau orang thinking itu kan mereka bukan, kalau orang Palembang nih, kita kembali ke sensing dulu ya. Ini baru sensing dan thinking. Kalau orang Palembang ini arahnya itu yang ditanya itu adalah mereka bawa apa sih? Pulang kampung, kamu bawa mobilnya mobil apa gitu. Iya kan? Luasnya udah berapa banyak gitu. Yang dilihat itu adalah glowing atau tidaknya. Tetapi kalau orang thinking ya, orang Makassar, dan yang tanya tuh anak muda PNS belum? Bentar, jabatannya apa? Makassar ini apa? Thinking. Sama seperti Medan. Memang bentangan alamnya mirip-mirip Bun. Mirip. Mereka tuh kering dan panas ya. Panas ya, betul. Saya ke Makassar lumayan. Iya. Kalau kota Palembang itu datar, ya kan? Ya, nanti kita bahas tentang itu. Siap. Ya. Oke, Makassar tadi sudah ya, bentangan alamnya mirip-mirip dengan Palembang, Medan, dan hasilnya adalah thinking juga. Kemudian kita coba ke bawah lagi gitu ya, ke Pulau Jawa. Untuk daerah Yogyakarta nih, gimana nih Bun? Jogja tuh apa yang terbayang di Jogja itu? Kreatif. Kota pendidikan. Punya sultan. Gitu kan? Daerah khusus, daerah istimewa gitu kan? Bawaan orangnya gimana? Slow ya. Slow, luar biasa gitu kan. Tempat wisata. Itu yang kebayang oleh kita kan,
destinasi wisata Indonesia, salah satunya adalah Yogyakarta. Beda banget sama Medan ya. Oh jauh, benar. Nah ini berarti pengaruh dari bentangan alam yang seperti apa nih Bun? Pengaruh. Jadi Yogyakarta tuh tahun 2000 berapa itu terjadi letusan gunung berapi baru tahun kemarin ya. Terjadi lagi. Nah, ya. itu banyak banget gunung berapinya masih Oke, aktif. ada banyak gunung aktif lah Betul. di seputar gunung aktif mereka hidup. Iya. Yogyakarta ini. Ini pengaruhnya apa kalau ada banyak gunung aktif itu? Jadi kalau di Stephen itu feeling itu unsur api. Unsur api dia emosional. Kemudian di sebalik itu semua mereka juga memiliki hutan-hutan yang sangat lebat, yang tanah yang subur gitu. Dan hutan ini kan identik dengan warna hijau ya. Jadi ada frekuensi warna juga yang mempengaruhi kecerdasan seseorang dan kecerdasan lokal. Dan Yogyakarta ini kita menganalisa mereka adalah orang feeling. Orang feeling ini memiliki karakter ramah, kemudian empati, baik hati, kemudian leadership, dan leadernya terbukti mereka masih memiliki sultan. Ya. Dan sultan yang pandai meyakinkan sehingga sultan selalu mendapatkan dukungan dari semua masyarakatnya. Masyarakatnya loyal terhadap pemimpinnya. Iya, tanpa ada batas waktu dan mereka paling kekal ya. Dan mereka adalah identik sultan ini adalah orang-orang yang setia. Ya, orang setia dengan masyarakatnya, tidak pernah mereka saya belum pernah membaca dari masyarakat Jogja demo sultan gitu. Demo sultan atau sultannya mengkhianati masyarakatnya. Ini kan tipe-tipe feeling yang mampu meyakinkan, feeling yang penuh cinta, feeling yang setia. Ini Jogja banget. Menarik ya. Jadi orang yang hidup di bentangan alam yang banyak gunung berapi aktif, berarti ini kemungkinannya feeling. Iya. Dan Indonesia archetype-nya adalah feeling. Nah, Indonesia ini kan justru memang dikenal dengan salah satu volcanonya atau gunung berapinya yang aktif-aktif gitu. Hutannya. Artinya secara Indonesia sendiri, kalau kita populasinya agak makro lagi ke Indonesia, berarti kebanyakan mungkin feeling juga ya. Feeling. Kita suka drama kan, emosional, penuh cinta. Dan orang Indonesia tuh senang gotong royong, kemudian mereka fokusnya itu kepada sosial. Siapa sosialnya paling tertinggi di dunia? Indonesia tuh bangga loh. Siapa? Indonesia kan? Indonesia. Bahkan netizennya juga luar biasa ya. Ini ada kaitan dengan feeling. Nah, kemarin waktu nonton bola tuh yang paling terkenal gitu dukungannya siapa? Gitu kan? Iya. Indonesia. Jadi Indonesia itu kekeluargaannya luar biasa. Mengenal istilah gotong royong. Ya. Ramah, sosial, apalagi itu. Betul. Itu tipe-tipe feeling. Dan itu menjadi satu gambaran umum tentang masyarakat Indonesia ramah ini. Suka katakanlah senyum walaupun ke orang yang belum dikenal. Iya, walaupun di budaya Eropa ini dianggap percaya sama orang. Kita kan dikibulin berapa kali ya dengan karena itu karena tipe feeling tadi. Yang baik hati walaupun udah tahu nih ini nggak baik, tapi kok kasihan gitu ya. Artinya tipe feeling ini juga bisa jadi sasaran empuk orang yang berusaha katakanlah mempolitisasi di area politik. Iya. Bisa juga Bun? Bisa, karena orang feeling ini sangat-sangat tertarik berbicara politik. Karena politik ini kan berhubungan dengan manusia ya. Jadi mereka sangat tertarik berbicara politik. Makanya di Indonesia walaupun ngopi bicara politik, walaupun pahamnya sedikit-sedikit gitu kan. Di warung pun ngobrolnya bisa tentang politik tentang juga ya. Suami istri ngobrol sampai ke kamar itu bicara politik. Walaupun keluar dari kamar istrinya udah nonton drama lagi gitu kan, udah nonton drakor lagi. Tapi mereka juga menyukai politik. Ini kan berhubungan dengan manusia semua. Nah, masih kaitan dengan gunung berapi. Saya tertarik membahas itu. Kita nih Bandung. Ada Gunung Tangkuban Perahu. Yang kita tahu kan kadang sesekali juga bisa tiba-tiba aktif lagi. Artinya masih aktif lah gitu ya. Tinggal di satu dataran yang dikelilingi, betul, ada Galunggung di Tasik. Artinya ini masyarakat Bandung ini dikelilingi pegunungan-pegunungan. Makanya kan ada satu lagu katanya Bandung ini dilingkung gunung, dikelilingi oleh gunung. Berupa dulunya katanya Danau Purba gitu kan. Bagaimana archetype orang di Bandung ini? Iya, kita melihat kotanya ya. Kalau Galunggung kan ada di Tasik ya, bukan kota Bandung. Tasik kalau itu. Ada di Tasik dan jadi yang aktif. Kalau di dekat kota Bandung itu Lembang juga belum nggak termasuk kota Bandung lagi kan? Sudah Bandung Barat ya? Bandung Barat. Iya. Jadi kalau kita melihat kota Bandung yang
dikelilingi oleh perbukitan kalau saya menyebutnya, bukan gunung yang berapi. Yang mengelilingi itu adalah perbukitan sebenarnya. Jadi Iya, bukan gunung berapi aktif. Bukan. Jadi saya sendiri tinggal di gunung, di gunung. Ya. Jadi dari gunung itu saya bisa melihat betul kota Bandung itu seperti kuali ya. Ya, betul. Iya, mereka datar sekali dan bentangan alam Bandung ini memberi kita banyak sekali keindahan. Kan hawanya dikenal sejuk nih. Sejuk. Bandung ini ya terkenal dengan udaranya dulu tahun 90-an bahkan digelari dengan kota kembang. Ya kan? Dikenal dengan area wisatanya, banyak tempat-tempat sejuk, dan dibandingkan dengan kota-kota sekelilingnya kayak Bekasi, Bogor, Jakarta, jelas Bandung suhunya lebih dingin. Bawaannya seperti apa buat orang seperti ini? Karakteristik atau kecerdasan lokalnya? Jadi yang mendukung Bandung ini, kita menganalisa Bandung ini adalah intuiting, itu adalah Bandung dikelilingi oleh perbukitan. Oke, jadi Bandung ini type-nya intuiting. Intuiting. Pegunungan. Bawaannya seperti apa orang intuiting ini? Kreatif ya, kreatif, inovatif, pembelajar, menyenangi hal-hal yang baru, dan kita dipimpin oleh gubernur seorang intuiting juga. Jadi ini alasannya kenapa sahabat Bandung ini dikenal sebagai industri kreatif. Iya. Berarti ada pengaruh archetype-nya juga ya? Iya, ada pengaruh archetype. Jadi kalau nggak ada sesuatu hal yang baru di Bandung nggak laku. Makanya orang Bandung itu suka sekali dengan kajian-kajian. Kajian tuh paling banyak tuh di kota Bandung. Kajian apapun itu, kajian apapun, mau kita mengadakan seminar, pelatihan, kajian itu paling laris itu di kota Bandung. Karena orang Bandung tuh suka belajar, pembelajar. Dan dikenal kota pendidikan juga ya, salah satu kota pendidikan di Indonesia. Ya, dan yang menariknya tuh gini, orang Bandung tuh susah untuk ditebak, Kang. Saya sendiri dari Sumatera udah 11 tahun, hampir 12 tahun di sini, itu paling susah ditebak. Pilihan mereka juga paling susah ditebak. Ada kan pemilu tahun kemarin itu kan susah ditebak kan, terkecoh semua kan, dikirain gitu kan orang Bandung teh pilih ini ternyata gitu kan. Nah itu kan tipe-tipe orang intuiting banget, dan industri kreatif memang paling banyak di Bandung. Betul. Iya. Trend fashion, trendsetternya salah satu Bandung. Trendsetter di Bandung, dan orang lihat dulu Bandung ada apa, yang lain ikut-ikutan. Jadi orang Bandung itu bukan orang ikut-ikutan, tetapi orang yang menciptakan ide baru, yang menciptakan produk-produk baru. Jadi kalau mau cari tiruan ke sini nggak bakal laku gitu. Ya. Dan bisnis digital juga salah satunya banyak tumbuh di Bandung ya, startup dan sebagainya. Oke, paham, itu Bandung. Kita tadi sudah bahas Medan, Palembang, Jogja, Makassar, Bandung. Sudah berarti 5 kota besar. Ada yang mau dibahas lagi apa nih, Bu? Insting belum? Insting. Kota mana kira-kira ya Insting ini? Bekasi, maaf, Betawi. Oh, Betawi. Iya. Itu daerah mana? Jakarta? Jakarta. Oh iya. Jakarta asli. Saya melihat kenapa saya katakan Betawi bukan Jakarta ya. Betawi bukan kota sebenarnya, Jakarta kan, tapi kenapa Betawi? Karena Jakarta ini sudah majemuk banget ya. Kaitannya dengan bentang alamnya seperti apa nih, Bun? Kaitan kenapa jadi insting? Karena bentangan alamnya seperti apa? Mereka di bawah permukaan laut ya. Jadi kalau orang insting itu kan dia unsur air. Kemudian mereka dengan air itu gampang untuk disapa, kemudian gampang pergi, on off-nya cepat. Itu kan nggak misalnya mereka disapa dengan air, kalau orang bilang itu kayak banjir ya. Kalau saya bilang itu sapaan air, karena memang mereka sebenarnya udah siap dengan kondisi itu, dan mereka tahu mereka di bawah permukaan laut kan, disapa air, tapi mereka oke-oke aja, baik lagi, indah lagi. Iya kan, nggak pergi juga dari sana. Jangan katakan itu kan ibu kota, nggak bisa dong. Bukan juga, dan itu terjadi tuh sejak dari dulu loh seperti itu. Banjir itu. Iya, tapi kalau banjir di zaman dahulu, banjirnya kan nggak sampai ke kota, nggak terlalu masuk kan. Dia kayak pasang, surut kayak gitu saja, dan itu sudah biasa. Oke, menarik ini pembahasan archetype atau kecerdasan lokal untuk kota-kota besar di Indonesia. Nah, paling tidak sekali lagi ini ada disclaimer ya, sahabat, bahwa ini bukan untuk menjustifikasi perorangan, tapi hanya sebagai satu pendekatan untuk memudahkan kita mengenali karakteristik suatu daerah. Selain itu ini juga wacana baru ya. Ya, betul. Baik sahabat, masih di Satu Titik dalam podcast perdana kali ini tentang 5 karakteristik masyarakat di kota-kota besar di Indonesia atau yang dikenal dengan archetype. Manfaat mengetahui archetype ini boleh dibahas lagi pun, dispesifikan atau dijabarkan lagi apa sih? Sekali lagi kita disclaimer ya, bukan memvonis, bukan menjustifikasi level personal, tetapi hanya suatu pendekatan
bahwa suatu daerah tuh memiliki karakteristik sendiri-sendiri Karakter. yang dipengaruhi oleh bentangan alam. Iya. Manfaatnya apa, Bun, mengetahui archetype ini? Iya, tentunya tidak ada analisa tanpa tujuan ya. Ya. Kemudian tidak ada hipotesa tanpa manfaat. Jadi manfaat kita mengetahui archetype ini sejalan dengan Stephen. Konsep Stephen itu adalah konsep yang adaptif dan aplikatif. Ya. Dan aplikatifnya bisa kemanapun, Kang. Misalnya di dunia industri, kalau kita mengetahui kecenderungan suatu daerah, kita tahu yang mereka butuhkan itu apa, dan paling laku di sana apa. Nah, itu kalau kita bicara tentang industri. Kalau kita berbicara tentang pembangunan, kita tahu optimalisasi untuk meningkatkan kompetensi di daerah ini apa. Sehingga pembangunan di suatu daerah itu bermanfaat tepat. Jadi tidak ada yang sia-sia atau mubazir. Nah, kalau kita mau pindah misalnya, memutuskan kita mau pindah ke sana, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berkomunikasi. Sudah punya persiapan secara psikologis. Ya. Okay. Guru yang ada di sana pun dia tahu ini siswa saya adalah siswa di Bandung. Kalau saya mengajarnya seperti ini saja, tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan, maka saya tidak akan berkesan di mata siswa saya. Jadi aplikasinya banyak banget, Kang. Oke. Dunia kuliner pun juga seperti itu ada. Satu peribahasa ya di yang kita kenal selama ini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini mungkin ada kaitannya juga. Iya. Kalau memang kita mau menginjakan kaki di suatu daerah, menjadi satu pendatang, merantau, bahkan mungkin sampai memutuskan tinggal di sana, paling tidak kita dengan kesadaran ini mulai bisa beradaptasi ya. Betul. Menyesuaikan diri. Misalkan dari Medan mau ke Bandung nih, paling tidak tahu berapa tipe orang Bandung ini. Iya. Seperti ini gitu kan, orang yang ya bisa dibilang tidak suka to the point. Betul ya, senang bercanda. Tiba-tiba bawaannya kalau kita nggak adaptasi, tentu kan kaget orang Bandung gitu kan, suara keras gitu kan. Nah ini tentu akan menjadi satu manfaat ya, mengetahui archetype ini sehingga kita mudah menjadi orang yang adaptif. Iya. Kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi. Iya. Efektif jadi tidak ada kegalauan ya. Saya harus seperti apa. Jadi kalau mengetahui identitas tempat yang akan kita interaksi di sana, kita tahu kita harus bagaimana sehingga kita menjadi orang yang tahu merasa, bukan merasa tahu gitu. Oke. Lebih empati. Iya, dan itu tujuan kita kan, kita berjalan itu dengan tegas, dengan jelas. Saya harus bagaimana, jadi tidak ada kegalauan atau gini. Untuk orang yang mengetahui identitas di suatu daerah, tidak akan ada istilah gabut di dirinya. Sekarang kan gabut gitu kan, karena dia tidak tahu dia harus ngapain gitu. Padahal kan kalau kita mengetahui archetype atau karakter khas itu, kita jadi lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri, lebih tahu apa yang saya mau dan tahu bagaimana cara memuliakan dan membahagiakan orang yang ada di depan kita dan lingkungan kita. Dan komunikasi kita pun menjadi komunikasi yang empati ya. Iya. Tahu siapa sih yang akan dihadapi. Betul. Apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh mereka. Iya. Oke, baik. Bunda, terima kasih sudah hadir di serial podcast perdana di Satu Titik. Kita nanti coba kupas hal-hal di bidang psikologi ataupun pengembangan diri dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih menantang. Kalau misal topik-topik yang nggak banyak dibahas, Ben. Nah, ini tantangannya nih, karena yang tanya orang Bandung ya psikologi intiting. Saya senang sesuatu yang baru juga, Bu. Iya. Kalau sudah banyak yang bahas itu boring gitu bawaannya. Betul. Ini tantangan nih ya. Siap. Oke, Bunda, terima kasih. Dan sahabat, nantikan podcast selanjutnya masih di Satu Titik. Saya Rizky Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.